Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Alhamdulillah, alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحيا سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة. Hadirin jamaah salat Jumat yang Allah muliakan, marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam, panjang umur dan juga nikmat hidayah. Dan tak lupa kenikmatan yang Allah berikan ini kepada kita semata-mata supaya kita untuk taat beribadah kepada Allah. Karena hadirin yang Allah muliakan, terkadang kenikmatan yang Allah berikan kepada kita justru sulit sekali untuk merasakan, sulit sekali untuk yang namanya rasa syukur itu hadir. Bukan karena apa, namun karena seringnya kita diberikan nikmat. Karena nikmat itu bagaikan bagaimana kita semuanya dalam ukurkan menjadi semakin taat kepada Allah. Karena khawatir kenikmatan yang diberikan kepada kita berupa harta, berupa keluarga, berupa nikmat sehat. Kalau seandainya kita tidak pakai untuk beribadah kepada Allah,
maka niscaya nikmat tersebut akan menjadi ujian atau istidraj. Jangan-jangan na'udzubillahi min dzalik. Semoga duduknya kita di sini, hadirnya kita di sini di Masjid As-Salam, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan keistiqamahan kepada kita untuk beribadah kepada Allah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala istiqamahkan kepada kita semuanya untuk ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Dan tak lupa salawat serta salam marilah kita sanjungkan kehambaan baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semuanya mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khatib berwasiat kepada kita, khatib pribadi dan umumnya untuk kita semuanya. Marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang sungguhnya. Karena ketika nanti kita telah tiada, kullu nafsin kata Allah, kullu nafsin, setiap yang bernyawa, dha'iqatul maut, semuanya akan menghadapi, akan merasakan yang namanya kematian. Semuanya akan merasakan yang namanya, kita semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena hadirin Allah muliakan, ketika nanti kita kembali kepada Allah, harta sebanyak apapun maka niscaya akan kita bawa. Rumah, pakaian, maupun kendaraan yang mewah seperti apapun yang akan kita bawa, kecuali harta yang kita miliki kita pakai untuk membantu orang-orang yang membutuhkan, untuk mensupport pesantren, untuk membantu masjid-masjid, untuk menyantuni anak yatim piatu, untuk membantu orang-orang yang sedang kesulitan, kesusahan, maka insya Allah ini akan menjadi sedekah jariyah untuk kita yang kelak nanti akan menjadi penolong untuk kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Pada Jumat hari ini maka kita bertemakan agama menjadi kunci kesuksesan. Karena hadirin Allah muliakan, kita hidup di dunia tentu bukan hanya sekedar kepada manusia saja. Kalau kita hidup sesama manusia, berhubungan baik sesama manusia, maka dinamakan hablum minan nas, yaitu berhubungan baik kepada manusia. Di mana hablum minan nas, kita berjumpa dengan keluarga, kita berjumpa dengan teman, kita berjumpa dengan tetangga. Namun seandainya berhubungan kita baik, maka insya Allah kita telah sukses dan kita telah lancar, dan insya Allah akan menjadi hambatan. Berbeda hal dengan hablum minallah, berhubungan baik kita kepada Allah. Bagaimana kita bisa berhubungan baik kepada Allah? Maka yang pertama kali adalah kita mengenal Allah itu. Karena kita tanamkan kepada keluarga kita, Allah itu adalah Tuhan kita. Allah Khaliq, Allah Malik, Allah Razik, Allah yang maha merajai, Allah yang maha mengetahui. Dan bagaimana Allah yang maha memberikan rezeki, Allah yang maha menciptakan. Bagaimana kita sadar kita diciptakan, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Allah, wa ma khalaqatul jinna wal insa, dan tidaklah kuciptakan jin dan manusia, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa, kecuali liya'budun, kecuali untuk beribadah, menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita hidup cuma kurang lebih 70 tahun, ataupun kalau lebih itu pun sudah menjadi bonus untuk kita. Alhamdulillah hadir, kita duduk kumpul di sini. Mungkin kita merasa raja kita lah yang membawa kita datang kumpul di masjid ini, tapi hakikatnya inilah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang rumahnya dekat dengan masjid, banyak orang yang rumahnya dekat dengan majelis taklim, banyak orang yang rumahnya dekat dengan perkumpulan alim ulama, tapi
Allah nggak ketuk hati kita untuk hadir berkumpul di masjidnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena inilah kita belum diberikan hidayah kepada Allah. Maka jangan lupa kita selalu berdoa untuk memberikan keistiqomahan iman kita kepada kita sampai nanti akhir hayat kita, sampai nanti kita berjumpa dengan Allah, sampai nanti kita ketika meninggal dalam keadaan sakaratul maut, kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah, kita meninggal dalam keadaan yang baik. Maka hadirin Allah muliakan, kita tanpa agama, maka niscaya kita orang yang tersesat. Kita nggak pernah tahu yang mana yang hak, yang mana yang benar, dan yang mana yang batil, yang mana yang buruk. Kita nggak pernah mengetahui. Kita nggak pernah sadar kalau tanpa agama hadir di tengah-tengah kita. Agama hadir di tengah-tengah orang. Pada zaman terdahulu ada namanya orang jahiliyah. Di zaman terdahulu pembunuhan sering terjadi di zaman sebelum hadirnya baginda Rasulullah. Pada zaman terdahulu judi di mana-mana, pembunuhan terjadi di mana-mana, bahkan kemudaratan banyak terjadi. Namun agama hadir, maka orang-orang yang keras menjadi orang-orang yang lemah lembut. Ketika agama itu hadir, orang-orang yang tadinya suka dengan berbuat buruk, kemudian jadi suka dengan berbuat kebaikan. Yang tadinya orang-orang pada zaman terdahulu suka demen sama yang namanya kezaliman, agama hadir, maka menjadi orang yang saling tolong menolong. Makanya keluarganya baginda Rasulullah, makanya para sahabat baginda Rasulullah, alhamdulillah beliau semuanya menjadi orang-orang yang sukses, menjadi orang-orang yang beruntung, menjadi orang-orang yang alhamdulillah mereka semuanya menjadi suri tauladan bagi kita semuanya. Maka kita senantiasa ibadah kita, maka kita pertanyakan. Maka ketika kita ditanya, ketika kita pengen masuk ibadah karena apa? Kalau ditanya kita ibadah hanya untuk karena kita pengen masuk surga, rasanya kita malu. Kira-kira sebanyak apa ibadah kita kepada Allah? Kira-kira dalam satu hari lebih banyak ibadah kita atau hal-hal yang lain, ataukah perkara dunia yang lain? Kira-kira kalau kita ditanya baca Quran kita, kalau kita ditanya salat kita, salat malam kita, bacaan-bacaan sunnah kita, apakah kita sudah mampu untuk layak masuk ke dalam syurganya Allah? Maka kalau seandainya kita ditanya, apakah kamu ibadah pengen jauh dari api neraka, maka niscaya ketika orang ditanya apakah ada orang yang mau masuk ke dalam api neraka, maka niscaya nggak akan ada orang yang mau, nggak akan ada orang yang setuju untuk dirinya dimasukkan ke dalam api neraka. Maka niscaya hadirin, ketika kita beribadah karena untuk mencari ridha Allah, ketika kita beribadah untuk mencari yang namanya rahmat dari Allah, maka telah ketika kita mendapatkan dalam keadaan meninggal dalam keadaan husnul khatimah, itu adalah karena ridha dari Allah. Dan ketika kita dijauhkan dari api neraka dan mungkin kita diselamatkan dari api neraka, itu semuanya karena ridha dari Allah. Dan ketika kita nanti dimasukkan ke dalam surganya, itu semuanya karena ridha dan rahmat dari Allah. Rahmatan lil alamin, rahmat untuk semesta alam. Maka hadirin jamaah salat Jumat yang Allah muliakan, hari ini kita berjumpa, hari ini kita memiliki keluarga, hari ini kita memiliki anak maupun cucu. Maka bagaimana kita menjadi keluarganya, kita mencontoh keluarganya baginda Rasulullah. Mencontoh apa? Keluarganya baginda Rasulullah menjadi keluarga yang baik, keturunannya baginda Rasulullah menjadi keturunan yang baik. Kita didik anak-anak kita menjadi anak-anak yang taat, kita didik anak-anak kita menjadi orang-orang yang ahli ibadah. Maka insya Allah ketika kita telah tiada, maka insya Allah anak-anak kita kelak yang nanti akan mendoakan kita semuanya. Dan tak lupa ketika kita mungkin masih memiliki kedua orang tua kita,
kita masih memiliki kedua orang tua kita, inilah hadirin, inilah surga terdekat untuk kita dicintai oleh Allah. Ketika kita masih ada kedua orang tua kita, jangan lupa hadir, temui, senangi, ajak bahagia. Karena senyuman mereka itulah kunci surganya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik. Betapa banyaknya dalil yang menjelaskan tentang bagaimana orang-orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Kepada kedua orang tua aja sudah sangat mengerikan, apalagi ketika orang-orang ini durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik. Maka kita didik anak-anak kita. Kita tolong, kita ajarkan kepada anak-anak kita menjadi hamba yang taat, menjadi orang yang dekat kepada Allah. أقول قولي هذا فاستغفر الله العلي العظيم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الأمين وعلى إخوانه النبيين والمرسلين وآل البيت الطاهرين وعلى الصحابة رسول الله أجمعين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الأئمة المهتدين أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد أما بعد. فيا أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله العلي العظيم. فقال إن الله وملائكته يصلون على يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعافية عند الحساب. اللهم انصر في إندونيسيا. اللهم أعز الإسلام في إندونيسيا. ربنا